yayasan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kami Ustaz Haji Dr. Andes Khairul Saleh MPMI. Kemudian juga sambutan dilanjutkan dari perwakilan Pemkot Pekanbaru Riau. Mengurangi semangat kita, apalagi sampai membatalkan niat baik kita. Didasari dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah. Atas dasar itulah kita jadikan segala apa saja, perjuangan kita, pekerjaan kita, kita mengajar, kita belajar, capek kita, istirahat kita ingin mendapatkan nilai ibadah. Jadi ditanamkan di sini bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kepada anak-anakku, belajar kalian adalah ibadah kalian. Jadi dengan itu menambah semangat dan nilainya tidak hanya di dunia saja, tapi kita berharap mendapatkan pahala di akhirat. Itulah yang menjadi dasar kami supaya semua yang kita lakukan adalah rombongan dari pemerintah Kota Pekanbaru. Pertama, tentu marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita bersama-sama dapat berkumpul di kawasan pendidikan Islam Insan Kamil atau Pondok Pesantren Insan Kamil di Masjid Jam'an Marhuman di Bogor ini. Yang kedua tentunya marilah kita bersama-sama kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Visi antara dari pasangan Pak Firdaus dan Pak Yatayadi yaitu terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Jadi yang saya katakan tadi bahwa memang Pekanbaru dengan penduduk lebih dari 1 juta boleh dikatakan jadi kota besar. Dalam rangka untuk mendorong terwujudnya Pekanbaru madani tadi, kami ditugaskan kembali bersama-sama dengan rombongan ini untuk membentuk SMP Negeri Madani. Oleh karenanya dalam kesempatan siang ini kami berkunjung ke sekolah Insan Kamil ini untuk belajar bagaimana model-model atau operasionalisasi dalam rangka membentuk anak-anak kami kader terus supaya bisa nantinya ke arah masyarakat Pekanbaru yang madani. Itu tujuan kami datang dan memohon waktu bapak-bapak sekalian kiranya dapat memberikan kepada kami, oleh kami, agar kami nanti yang akan mencoba-coba atau berniat baik untuk mendirikan sekolah SMP Madani ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk sekolah rekrutmen, kalau dilihat dari tadi yang sudah disampaikan Pak Jalur, memang kita tidak akan terlepas dari Al-Ihya, Negeri, pesantren dan sebagainya. Dan guru-gurunya juga pun berasal dari pesantren dan juga ada beberapa jemaah. Rekrutmen itu berasal dari luar. Dari luar artinya dia tidak sekolahnya di sini, bukan orang di sini tapi dari luar, tapi kita rekrutmen dengan standar yang sudah kita punya. Yang pertama mungkin saya jelaskan yang dari luar itu. Jadi ada format seperti wawancara, kemudian ada ketika dibutuhkan untuk tes, kita siapkan tes uji kompetensinya, termasuk
juga wujud kompetensi diniahnya. Tahun ini melaksanakan kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Ya, seperti tadi saudara menyampaikan bahwa memang di kurikulum 2013 ini masih banyak ada mudaratnya, ya. Tapi bagaimanapun juga kita masih menerapkan kurikulum 2013 dengan mengambil sisi positif tentunya. Terutama kalau kita lihat di sini yang kurikulum 2013 sudah menekankan pada sikap dan akhlak, ya. Terutama di Insan Kamil memang sudah dari dulu kita menekankan akhlak. Sekolah Insan Kamil Bogor memiliki ciri khas yaitu dalam mata pelajaran Al-Quran. Di sini dinamakan baca tulis Al-Quran (BTQ) namanya. Nah, terhitung mulai tahun 2010, BTQ mulai diperkenalkan pada anak didik di sekolah ini. Waktu itu Ustadz Rosyid, kepala sekolah SMP Insan Kamil, memberitahukan kepada kami bahwa metode pembelajaran Al-Quran di SMP Insan Kamil menggunakan metode pembelajaran dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran yang Dua di Kudus, Jawa Tengah. Jadi kami mulai memakai buku yang Dua namanya. Rencananya insya Allah akan mendirikan SMP Medan. Kalau sini kan SMP Insan Kamil. Tadi juga ya belajar Al-Quran atau tahfiz Quran, dan juga mengajarkan semua hukum Al-Quran, mungkin sepuluh anak SMP juga atau belajar lain atau anak SMP itu sore hari berikan materi tambahan pesantren. Terima kasih. Itu terdiri dari ada anak SMP luar dan anak SMP Mukim. Nah, yang Mukim itu mungkin yang pesantren. Jadi yang diterapkan, yang sistem BTQ yang tadi itu adalah yang diterapkan di sekolah, gitu. Khusus yang di sekolah. Jadi bukan yang di pesantren. Berbeda. Penguatan berikutnya adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran di sini yang banyak dipakai di pesantren itu adalah satu tadarus dan yang kedua tahfidz. Jadi itu yang ada di pesantren. Jadi Al-Quran sekali lagi yang ada di pesantren itu satu Al-Quran tadarus yang mereka tadarus, kemudian termasuk di dalam qiraah. Yang kedua adalah tahfidz. Dengan 3 layanan yang pada dengan kurikulum ini. Ada Al-Hidayah, ada Al-Barokah, kemudian ada CV, ya, tugas istimewa. Nah, untuk masing-masing 3 layanan ini, apakah fokus pembelajaran Al-Qurannya ada perbedaan? Apakah perbedaan pada targetnya atau perbedaan pada cara pembelajaran Al-Quran ini? Untuk yang Barokah, dari segi kemampuan siswa itu lebih baik daripada yang reguler sebetulnya. Sehingga mungkin yang kita bedakan di sini adalah kalau targetnya sama, ya, tapi mungkin dari KKM itu akan berbeda. Jadi Hidayah Barokah itu berbeda untuk segi KKM-nya. Minimalnya sampai mana itu sudah berbeda. Kita ada proses dalam tulisan, ketika itu ada pertanyaan dari sisi fikihnya dan akidah, tauhidnya dan sebagainya, itu sudah ada format disiapkan, itu standar dari tulisan. Kemudian dari tahap wawancara kita mungkin bisa sampai 3 tahapan. Bagaimana pola rekrutmen siswa, baik untuk siswa SMP umum maupun yang untuk pesantren? Kamar dormitory itu yang memang mereka mengurus langsung bersama dengan anak-anak. Satu kamar itu minimal yang mengurusnya adalah 3-4 orang. Adapun untuk masuk ke Barokah dan tersebut itu ada tesnya. Ada 3 tes yang kita berikan kepada siswa. Satu ada tes potensial, tes akademik, dan tes IQ.
Untuk IQ itu dibatasi, untuk yang barokah IQ-nya minimal 115. Kalau yang puji syukur itu 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarakta Rabbana wa ta'ala